Azazil, sang panglima besar malaikat, adalah sebutan atau gelar yang dulu disandang oleh iblis. Bagaimana tidak, jika dahulu iblis adalah hamba yang sangat tunduk dan patuh pada perintah Allah selama puluhan ribu tahun. Hingga dalam setiap langit berkibarlah bendera-bendera pujian terhadap iblis. Di langit pertama, ia dijuluki sebagai Al-Abid. Di langit kedua, ia dijuluki sebagai Az-Zahid. Dan di langit ketiga, ia dijuluki sebagai Al-Arif. Di langit keempat, ia juga dijuluki sebagai Al-Wali. Di langit kelima, ia dijuluki At-Taqi. Di langit keenam, ia dijuluki Al-Kazin. Dan di langit ketujuh, ia dijuluki Azazil, sang panglima atau imam besar malaikat. Gelar Azazil yang disandang oleh iblis tentu bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia berikut. Iblis pernah menjadi penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Iblis juga pernah hidup bersama dan bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Selain itu, iblis pernah diangkat menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Bahkan, iblis juga pernah menjadi pemimpin malaikat Karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Dan iblis juga pernah melakukan tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Namun sayang, semua gelar dan pujian itu hilang dalam sekejap dan menjadi laknat karena kesombongan yang muncul dalam dirinya. Wahai malaikat Allah, mengapa kau datang dengan wajah bersedih? Sungguh, kami telah melihat sebuah tulisan bahwa akan ada hamba Allah yang sudah lama mengabdi tapi mendapatkan laknat sebab menolak perintah Allah. Siapakah hamba yang berani melawan perintah Allah itu? Sungguh aku ikut mengutuknya. Kami merasa takut kalau hamba itu adalah salah satu dari kami. Tenanglah, aku akan doakan kalian. Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka. Sepertinya Azazil yakin sekali bahwa hamba Allah yang tertulis itu adalah golongan dari malaikat, hingga ia lupa untuk mendoakan dirinya sendiri dan berlindung dari Allah. Kala itu Allah memerintahkan agar semua makhluk langit bersujud hormat kepada Adam, dan semua makhluk pun tunduk atas perintah Allah kecuali iblis. Mengapa aku harus bersujud kepada Adam? Aku lebih mulia karena tercipta dari api, sedangkan Adam hanyalah tercipta dari tanah. Lantas Allah pun menghukum kesombongan iblis dengan mengusirnya dari langit secara tidak terhormat. Iblis bukannya menyesali perbuatannya, dan bahkan ia terang-terangan mengancam keputusan Allah. Sekarang aku terusir, tapi aku tidak akan menyerah. Akan kubuat semua keturunan Adam mengikuti jalanku yang sesat. Jika kita mau, jangan minta sabar ya, ojo njaluk sabar. Sabar ki solusi paling akhir. Karena orang minta sabar itu sama saja nantang Tuhan. Ya Allah beri saya sabar. Oh siap diuji. Lah iya toh ya. Ya Allah beri saya sabar. Berarti kamu siap diuji. Jangan nantang Allah. Kalau kamu dapat ujian baru minta sabar. Orang udan, orang angin, urip penak. Allahumma urzuqna sabr. Masya Allah. Wong urip penak kok njaluk sabar. Lah kok donga sing apik-apik. Ya Allah beri saya syukur. Selesai enggak? Nah, caranya gimana kalau opsi kepepet sudah kena ujian nggak kuat harus sabar. Caranya biar bisa sabar gampang. Kamu lihat yang uji siapa? Yang uji Allah. Yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Kalau Allah kepada hambanya, jenengan dikasih ujian model apapun, itu udah diukur mesti kuat. Beb, tapi nyatanya saya nggak kuat, bukan nggak kuat, gak gelem kuat. Mudah, sederhana, tapi luar biasa berkahnya, dijamin ampunan dosa. Ada seorang, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dan Abi Daud. Rasulullah SAW masuk masjid, ada seorang duduk di tahiyat. Di ujung tahiyat, dia baca sebuah doa. Kata Rasulullah SAW, sudah diampuni, sudah diampuni, sudah diampuni, sampai 3 kali. Sahabat kan kaget. Ya Rasulullah, ada apa ini? Kata Rasulullah SAW, ini orang tadi dia berdoa. Allah kasih tahu doanya apa. Ini sedang berdoa dan Allah sebab doa itu diampuni dosanya. Sampai 3 kali kata Rasulullah. Diampuni dosanya, diampuni dosanya, diampuni dosanya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abi Daud dan At-Tirmizi. Apa isi doa? Ketika selesai tahiyat, salawat, kemudian doa yang kita tahu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Hafal doa ini. Allahumma inni as'aluka annaka antallah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Saya ulang lagi. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Sudah hafal? Ini diambil dari Qul huwallahu ahad. Jadi selesai sebelum salam baca doa ini, dijamin diampuni dosanya, dan diampuni dosanya sampai 3 kali. Saya ulang lagi terakhir. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi inna. Ya Allah, bagaimana suasana hisab? Apakah menyenangkan atau tidak? Kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab, langsung masuk mendapatkan berita gembira surga, ada amalannya di Quran surah kedua ayat 25. Tapi kalau kamu misalnya banyak amal salahnya, mengabaikan perintah Allah, bahkan kamu bisa masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, bagaimana suasana surga nanti ya Allah? Ayo kerjakan amal soleh. Ada surga bersama Rasulullah tingkat yang paling tinggi. Amalan di Quran surah ketiga ayat 31, Quran surah 59 ayat yang ke-7, Quran surah 33 ayat 21. Ada surga yang di taman surga yang memberikan langsung Allah, bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ada amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Kemanapun kamu beraktivitas tidak akan pernah menemukan ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Ada semua. Ada semua. Di Anda punya masalah apapun, ayatnya ada di Quran.